Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi bab 14, yaitu terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Zula Muhammad Rizky dengan NPM akhir 056, yang kedua ada Angga Dandra Yusuf dengan NPM akhir 053, yang ketiga ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM akhir 057, yang keempat adalah saya sendiri Najwa Zaskia Ratjawati dengan NPM 088, yang kelima ada Mutia Bila Aurike dengan NPM akhir 089, dan yang terakhir atau yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM 113. Selamat menyaksikan. Nah, terkait dengan sistem pengeluaran kas dalam perusahaan ini biasanya menggunakan cek. Namun ada pengeluaran yang tidak dapat menggunakan cek karena biasanya jumlahnya relatif kecil dan apabila dalam situasi ini atau kasus ini dilaksanakannya melalui dana kas kecil. Ada 3 kebijakan pengeluaran kas. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Kemudian yang kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang pengeluaran cek dengan mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel cek sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Kemudian terkait dengan dokumen yang digunakan, ini ada 3, ada bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Untuk bukti kas keluar sendiri berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa atau bagian kasir sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, cek. Nah, untuk dari sudut pandang sistem informasi akuntansi, cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Kemudian yang ketiga ada permintaan cek atau check request. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan, ada 2, yaitu yang pertama jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Gitu. Nah, untuk dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah register cek. Nah, dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Untuk register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, register check ini digunakan pula untuk mencatat cancel check yang telah dilakukan endorsement oleh penerima pembayaran. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang dimaksud ini, jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Kemudian permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kas. Dalam sistem akuntansi, pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab sebagai pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian kartu persediaan dan bagian kartu beban. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pemeriksaan intern.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini ada dua yang tidak memerlukan cek dan memerlukan permintaan cek. Yang pertama yaitu tidak memerlukan cek, terdiri dari tiga prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua yaitu prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dan selanjutnya yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan memerlukan permintaan cek. Ada 4. Yang pertama yaitu prosedur permintaan cek, yang kedua yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang ketiga prosedur pembayaran kas, yang terakhir yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dan untuk pembedanya yaitu jika memerlukan permintaan cek, ketika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian. Sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur, serta pemasok di tangan bagian utang. Selanjutnya yaitu mengenai unsur pengendalian internal. Di sini sebenarnya sama saja dengan bab sebelumnya yaitu bab 13, tapi ada bedanya sedikit. Di sini ada 3 sama organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Nah, organisasi ini memiliki poin-poin. Yang pertama yaitu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Kemudian pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kemudian pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kemudian di sini ada praktik yang sehat. Saya simpulkan saja karena di buku itu sangat banyak sekali materinya. Saya jelaskan secara poin-poinnya. Yang pertama yaitu pemisahan tugas. Jadi di praktek sehat ini itu kita memerlukan beberapa poin ini. Yang pertama yaitu pemisahan tugas, yang kedua yaitu dokumentasi yang memadai, yang ketiga pengendalian fisik atas aset, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan internal secara berkala, rekonsiliasi rutin. Materi selanjutnya adalah dampak cancel check. Di sini ada situasi di mana perbankan mengembalikan cancel check dan perbankan tidak mengembalikan cancel check. Yang pertama, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah menerima pembayaran, mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel cek yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Kemudian situasi kedua, jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel cek kepada cek issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan meminta kwitansi dari perusahaan penerima pembayaran segera setelah cek dikirimkan kepada dan diterima oleh perusahaan penerima pembayaran. Gitu. Perkenalkan, nama saya Memutia Bella Aurike dengan NPM 2401301089. Di sini saya akan menjelaskan prosedur sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system berdasarkan gambar 14.5. Yang pertama, bagian jurnal menerima faktur dari pemasok atau FDP terkait pembelian barang atau jasa. Faktur ini adalah bukti tagihan yang menyatakan jumlah yang harus dibayar kepada pemasok. Faktur tersebut dicatat dalam jurnal pembelian, yaitu catatan transaksi pembelian barang atau jasa yang akan menambah hutang usaha.
Jurnalnya adalah akun persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Lalu, ketika pembayaran dilakukan, bagian jurnal akan mencatat transaksi ini dalam jurnal pengeluaran kas sebagai bukti bahwa kas keluar untuk membayar hutang. Jurnalnya adalah akun utang dagang di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, bagian utang menerima faktur dari pemasok beserta dokumen pendukung. Dokumen pendukung dapat berupa surat jalan, bukti penerimaan barang, atau dokumen lainnya yang mendukung transaksi. Faktur dan dokumen pendukung disimpan dan diorganisir berdasarkan tanggal jatuh tempo. Hal ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu. Saat tanggal jatuh tempo tiba, bagian utang akan mencatat transaksi tersebut dalam kartu utang. Kartu utang berfungsi untuk memantau semua hutang yang dimiliki perusahaan dan status pembayarannya. Lalu, bagian kas menerima faktur dari pemasok yang telah diverifikasi oleh bagian utang. Mereka mengisi cek pembayaran sesuai jumlah yang tertera pada faktur. Setelah cek diisi, bagian kas meminta tanda tangan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Hal ini memastikan bahwa pembayaran telah disetujui. Pengiriman cek ke kreditor atau pemasok yang telah ditandatangani dikirimkan ke pemasok sebagai pembayaran atas hutang. Lalu, faktur, dokumen pendukung, dan cek yang telah digunakan disimpan sebagai bukti pembayaran. Sistem ini memastikan bahwa setiap pembayaran memiliki bukti yang lengkap dan tercatat. Proses ini selesai ketika pembayaran telah dilakukan dan dokumen tercatat dengan benar dalam sistem. Selanjutnya adalah bagan alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. Yang pertama, ada bagian utang. Bagian utang menerima faktur dari pemasok yang dikirim oleh bagian pembelian lengkap dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Lalu, bagian utang menyimpan dokumen berdasarkan tanggal jatuh tempo. Lalu saat jatuh tempo tiba, bagian utang menyiapkan bukti kas keluar atau BKK sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama untuk kreditur, lembar kedua untuk bagian jurnal, dan lembar ketiga untuk diserahkan kepada bagian kasa. Selain itu, juga melampirkan dokumen pendukung atau DP ke BKK. Kemudian, bagian utang mendistribusikan beberapa dokumen. Yang pertama, BKK lembar ketiga ditambah dengan dokumen pendukung dikirim kepada bagian kasa. Lalu, BKK lembar kedua dikirimkan kepada bagian jurnal, dan BKK lembar pertama disimpan sementara dan nantinya akan dikirim kepada kreditur. Lalu, bagian utang mencatat semua BKK ke dalam register bukti kas keluar sebagai arsip transaksi yang akan dibayar. Selanjutnya ada bagian kasa. Bagian kasa menerima BKK lembar ketiga dan dokumen pendukung dari bagian utang. Kemudian, bagian kasa mengisi cek sesuai data BKK dan dokumen pendukung. Lalu meminta tanda tangan pejabat berwenang untuk otorisasi cek. Kemudian mengirimkan cek ditambah BKK lembar pertama kepada kreditur sebagai pembayaran dan bukti. Selanjutnya, memberi cap lunas pada dokumen pendukung. Lalu yang terakhir, mengirim kembali BKK lembar kedua ditambah dokumen pendukung yang sudah lunas ke bagian jurnal untuk dicatat. Kemudian adalah bagian jurnal. Bagian jurnal menerima BKK lembar kedua ditambah dokumen pendukung lunas dari bagian kasa. Kemudian mencatat transaksi ke jurnal dan register, yaitu beban atau utang pada posisi debit dan kas pada posisi kredit. Selanjutnya adalah bagian kartu biaya. Nah, bagian kartu biaya ini menerima data dari BKK. Lalu,
bagian kartu biaya mencatat biaya ke dalam kartu biaya untuk kebutuhan laporan, pengeluaran atau anggaran. Selanjutnya, bahkan alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada faktur dari pemasok dan diterima oleh bagian hutang melalui bagian pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait alur flowchart dari prosedur pencatatan utang dengan build up voucher payable system. Jadi, pertama-tama proses dimulai itu saat faktur diterima dari pemasok. Kemudian akan dibuat bukti kas keluar ataupun BKK berdasarkan faktur tersebut. Kemudian satu BKK bisa digunakan untuk beberapa faktur dari pemasok yang sama. Lalu dokumen disimpan sesuai jadwal pembayaran. Nah, saat waktu pembayaran, BKK diambil dari arsip. Kemudian bagian kas yang nomor 6, cek dibuat itu berdasarkan BKK dan meminta otorisasi tanda tangan. Kemudian yang ketujuh, cek dikirim ke kreditur sebagai pembayaran. Nah, kemudian pada bagian kartu biaya, BKK dan dokumen pendukung dicatat pada kartu biaya. Nah, bagian jurnal nomor 9, data dari BKK dicatat di register cek untuk tujuan akuntansi. Nah, pada akhirnya proses selesai setelah semua pencatatan dan pembayaran telah dilakukan. Materi selanjutnya adalah sistem dana kas kecil. Di sini saya akan membahas deskripsi kegiatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Kas kecil diselenggarakan dengan dua sistem utama, yaitu Fluctuating Fund Balance System dan Impress System. Pada sistem saldo berfluktuasi, pembentukan dana dicatat dengan mendebit akun kas kecil. Pengeluaran dikredit langsung ke akun tersebut sehingga saldo berubah-ubah. Dan pengisian kembali dilakukan sesuai kebutuhan yang diperkirakan. Nah, sistem ini tidak memungkinkan rekonsiliasi dengan bank dan bukan alat pengendalian yang baik. Sedangkan pada sistem Impress, dana kas kecil dibentuk dengan cek dan saldo tetap kecuali ada perubahan resmi. Pengeluaran tidak dicatat dalam jurnal, melainkan hanya dikumpulkan buktinya. Dan pengisian kembali dilakukan berdasarkan total bukti pengeluaran dengan mencatat beban dan kas. Sistem ini lebih terstruktur dan efektif untuk pengendalian. Kemudian, dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen perintah dari bagian akuntansi kepada bagian kas untuk mengeluarkan uang, digunakan saat pembentukan maupun pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada cek. Cek digunakan sebagai alat pembayaran atau pencairan dana kas kecil. Biasanya diterbitkan berdasarkan bukti kas keluar. Lalu yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen yang dibuat oleh pemakai dana untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil, sekaligus menjadi bukti bahwa uang telah diterima. Lalu yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, dibuat oleh pemakai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Dalam sistem Impress disimpan oleh pemegang dana, sedangkan dalam sistem Fluctuating langsung diserahkan kepada bagian jurnal. Lalu, yang kelima, ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Disiapkan oleh pemegang dana saat akan mengisi kembali kas kecil. Pada sistem Impress, jumlahnya sesuai total bukti pengeluaran, sedangkan pada sistem Fluctuating jumlahnya berdasarkan perkiraan kebutuhan.
Materi selanjutnya terkait dana kas kecil adalah catatan akuntansi yang digunakan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada register cek atau check register yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil, yaitu sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi kas yang bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil saat pembentukan atau pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada fungsi akuntansi yang mencatat transaksi atau hal-hal yang berkaitan dengan dana kas kecil. Mau itu pengisian ulang, mau itu pengeluaran dana kas kecil, dan lain hal sebagainya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil yang bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat ada fungsi pemeriksaan internal yang bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas kecil. Nah, ini untuk pemeriksaannya ini dilakukan secara mendadak gitu. Jadi fungsi pemeriksaan internal melakukan pemeriksaan terhadap dana kas kecil ini mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan singkat terkait alur flowchart dari sistem prosedur pembentukan dana kas kecil. Jadi pada bagian utang, proses ini dimulai dengan diterbitkannya surat keputusan ataupun SK. Kemudian berdasarkan SK tersebut dibuatlah bukti kas keluar ataupun PKK. Nah, dokumen SK dan PKK ini dikirim ke bagian kartu persediaan dan biaya untuk arsip. Kemudian nomor cek itu dicatat dalam register kas keluar. Nah, pada bagian kas nomor 5, cek ini dibuat berdasarkan PKK dan dimintakan tanda tangan. Selanjutnya nomor 6, cek dikirim ke pemegang dana kas kecil. Pada pemegang dana kas kecil nomor 7, mencairkan cek ke bank dan menyimpan uang tunai. Nah, pada bagian jurnal nomor 8, setelah cek dicairkan, bagian kas memberi cap lunas dan mencatat nomor di cek PKK. Nah, nomor 9, data tersebut kemudian dicatat di register cek. Yang pada akhirnya proses selesai setelah dana kas kecil terbentuk dan semua pencatatan telah dilakukan. Kemudian mengenai prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Di sini bagian alih prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem dilukiskan pada gambar berikut flowchart. Dalam impres sistem, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada gambar ini tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Nah, dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan. Dalam sistem dana kas kecil ini dengan saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Jurnal yang dibuat bersangkutan dengan pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dan kas kecil yaitu terdapat pembentukan register bukti ke kas keluar. Dengan jurnal register bukti kas keluar ini, debitnya yaitu dana kas kecil dan kreditnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian register ceknya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Jadi debitnya bukti kas keluar yang akan dibayar, kreditnya yaitu kas. Kemudian pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal biaya overhead pabrik (BOP),
Kemudian debitnya ada 3, yaitu BOP, beban administrasi dan umum, kemudian beban pemasaran, pada kreditnya yaitu dana kas kecil. Kemudian terdapat register bukti kas keluar dengan jurnal debitnya dana kas kecil, pada kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian terdapat register ceknya, yaitu debitnya bukti kas keluar yang akan dibayar, pada kreditnya yaitu kas. Kemudian karena pada gambar yang sebelahnya, yaitu setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil yang dilampiri permintaan pengeluaran kas kecil, lembar kedua, pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Nah, jurnalnya yaitu didapat sebagai berikut. Biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, kemudian beban pemasaran, pada kreditnya yaitu dana kas kecil. Karena jumlah setiap transaksi pengeluaran kas melalui dana kas kecil relatif kecil, maka pencatatan transaksi pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil tidak dilaksanakan dengan mencatat satu persatu bukti pengeluaran kas kecil, namun satu kelompok dokumen tersebut selama jangka waktu tertentu, harian atau mingguan, dicatat sebagai harian atau mingguan. Kemudian bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan oleh bagian jurnal untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dibuatkan rekapitulasi dan dicatat hasil rekapitulasinya dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kemudian bagian jurnal menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian kartu biaya. Atas dasar bukti pengeluaran kas kecil, bagian kartu beban mencatat rincian beban yang dikeluarkan dari dana kas kecil dalam kartu beban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan impress system berdasarkan gambar 14.16. Yang pertama, bagian pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil memulai dengan membuat permintaan pengisian kembali kas kecil atau PP3K. Dokumen PP3K ini dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK dan dokumen pendukung lainnya. BPKK dan dokumen pendukung lainnya diarsipkan sebagai bukti transaksi. Lalu PP3K yang telah dibuat beserta dokumen pendukungnya dikirim ke bagian utang. Selanjutnya, bagian utang. Bagian utang menerima dan memeriksa dokumen PP3K dan BPKK. Jika dokumen sudah lengkap dan valid, mereka membuat bukti kas keluar atau BKK. Dokumen PP3K, BPKK, dan BKK didistribusikan ke berbagai bagian yang membutuhkan. Yang pertama ke bagian kas untuk proses pembayaran, yang kedua ke bagian jurnal untuk pencatatan, yang ketiga ke bagian kartu biaya untuk pencatatan pengeluaran. Selanjutnya, bagian kas. Bagian kas mengisi cek sesuai nilai yang diajukan dalam PP3K. Cek ini harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah cek ditandatangani, bagian kas membawa cek ke bank untuk diuangkan. Uang tunai hasil pencairan cek disimpan dalam kas kecil sebagai pengisian kembali dana kas kecil. Bagian kas menambah cap lunas pada BKK dan dokumen pendukung lainnya. Nomor cek dicatat pada BKK sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, bagian jurnal. Dokumen BPKK, P3K, dan BKK yang sudah diproses dicatat dalam register cek. Register cek adalah catatan resmi yang mencatat semua transaksi pengeluaran kas kecil. Bagian kartu biaya. Setiap pengeluaran yang didukung oleh BPKK dan PP3K dicatat dalam kartu biaya. Kartu biaya digunakan untuk memantau penggunaan dana kas kecil sesuai pos biaya yang ada. Proses ini selesai ketika semua dokumen telah dicatat, diarsipkan,
dan pengisian kembali dana kas kecil berhasil dilakukan. Baik, sekian penjabaran materi dari kami terkait bab 14. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!